Bu, maaf, saya sudah beberapa hari kelaparan. Apa boleh saya minta sisa soto semangkuk saja? Seorang gadis 20 tahun berdiri di dalam sebuah warung soto. Wajahnya menunjukkan bahwa ia belum mandi dan makan selama berhari-hari. Air mata mengalir di sela-sela rambutnya yang acak-acakan. Ia baru saja kehilangan seluruh hartanya karena ditipu oleh sahabat yang paling ia percaya, membuatnya terdampar tanpa tujuan. Pemilik warung menatap gadis itu dalam-dalam, lalu membuka mulutnya. Kisah apa yang tersembunyi di antara mereka? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Anissa Putri. Ia harus meninggalkan panti asuhan tepat saat usianya menginjak 20 tahun. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat Anissa masih kecil. Ia sempat berpindah-pindah dari rumah kerabat satu ke kerabat lainnya, sebelum akhirnya berakhir di panti asuhan. Di panti asuhan, Anissa hanya punya satu sahabat. Namanya Rinawati, usia dan nasibnya sama. Mereka cepat akrab dan menjadi seperti keluarga satu sama lain. Nis, nanti kalau kita keluar dari panti, kita tinggal bareng, ya? Iya, Rin. Kita berdua pasti bisa hidup dengan baik. Di hari ulang tahun mereka yang ke-20, keduanya menerima dana bekal hidup masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Sesuai usulan Rina, Anissa setuju untuk pergi ke Jakarta. Jika digabungkan, uang mereka menjadi 10 juta rupiah. Rencananya adalah menyewa sebuah kamar kos kecil, tinggal bersama, dan mencari pekerjaan. Dengan hati yang penuh harapan, mereka menaiki bus menuju Jakarta, memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela. Anissa memimpikan sebuah awal yang baru. Sesampainya di Jakarta, mereka berkeliling mencari kamar kos. Namun, harga sewa ternyata jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Uang mereka berdua pas-pasan untuk membayar uang jaminan dan sewa bulan pertama. Nis, aku kan pintar mengatur uang, jadi biar aku yang pegang, ya? Oke Rin. Kamu kan orangnya teliti, aku percaya sama kamu. Anissa menyerahkan uang 5 juta miliknya kepada Rina tanpa ragu sedikit pun. Baginya, Rina adalah sahabat yang paling ia percaya di dunia. Malam itu, mereka tidur di sebuah penginapan murah. Mereka berpikir, besok mereka akan mendapatkan kamar kos dan memulai hidup baru. Namun, keesokan paginya saat Anissa membuka mata, Rina sudah tidak ada. Tas, uang, dan semua jejak Rina lenyap tak berbekas. Rina, Anissa mencari ke setiap sudut penginapan, tetapi Rina tidak ditemukan. Ia mencoba menelepon, tetapi nomornya tidak aktif. Saat itulah Anissa sadar. Rina telah kabur membawa semua uangnya. Anissa terduduk lemas dan menangis. Sahabat yang paling ia percaya, satu-satunya orang yang ia anggap keluarga, bagaimana bisa melakukan ini padanya? Tetapi, tidak ada waktu untuk menangis. Ia bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya penginapan. Yang tersisa hanyalah sebuah tas kecil dan beberapa ribu rupiah. Sejak hari itu, dimulailah kehidupan Anissa di jalanan. Siang hari ia berkeliling mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerima gadis tanpa identitas dan pengalaman sepertinya. Malam hari, ia meringkuk tidur di bangku taman kota. Dingin, lapar, dan takut. 1, 2, 3 hari berlalu, Anissa bahkan sudah kesulitan untuk berdiri tegak. Ia sudah lupa kapan terakhir kali ia makan. Lalu, dari sebuah gang kecil, tercium aroma soto ayam. Aroma gurih dan hangat. Tanpa sadar, Anissa mengikuti aroma itu. Ia melihat sebuah warung kecil bertuliskan soto ayam. Sedap rasa, ia berdiri di depan pintu, mengintip ke dalam. Para pelanggan sedang menikmati soto dengan lahap. Uap hangat mengepul dari mangkuk mereka. Perut Anissa berbunyi keroncongan. Ia malu, tetapi ia sudah tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu warung. Ia berjalan ke depan kasir, menundukkan kepala, dan berkata, "Pak, Bu, maaf. Saya sudah beberapa hari kelaparan. Apa boleh saya minta sisa soto semangkuk saja? Nanti pasti saya akan bayar." Suasana warung menjadi hening. Pandangan semua pelanggan tertuju pada Anissa. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Ia merasa sangat malu dan hina. Pemilik warung di balik meja kasir, Ibu Lastri, menatap Anissa. Wanita berusia 50
An itu memiliki sorot mata khas orang yang telah lama mengarungi kerasnya kehidupan. Bu Lastri menatap Anissa sejenak, lalu berkata, "Duduk dulu, Nak." Anissa mengangkat kepalanya. Bu Lastri menunjuk sebuah kursi kosong. "Duduk, nanti kamu pingsan." Anissa berjalan terhuyung-huyung dan duduk. Tak lama kemudian, semangkuk soto ayam hangat dengan uap yang mengepul diletakkan di hadapannya. Nasi putih dengan suiran ayam yang melimpah di atasnya. "Makanlah." Air mata Anissa langsung mengalir deras. Ia mencoba memegang sendok, tetapi tangannya gemetar. Saat suapan pertama kuah hangat masuk ke mulutnya, kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Anissa menangis terseduh-seduh sambil menyantap soto itu. Ini adalah makanan hangat pertamanya setelah berhari-hari. Bu Lastri hanya diam memperhatikan Anissa. Setelah Anissa menghabiskan sotonya, barulah Bu Lastri bertanya, "Ada masalah apa, Nak?" Sambil terisak, Anissa menceritakan kisahnya. Tentang keluar dari panti asuhan, ditipu oleh sahabatnya, dan hidup di jalanan selama beberapa hari. Setelah mendengar semuanya, Bu Lastri bertanya, "Lalu, sekarang kamu mau bagaimana?" Anissa tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, seorang pria keluar dari dapur. Ia adalah Pak Hartono, suami Bu Lastri. Pria 55 tahun itu pendiam, tetapi sorot matanya hangat. Ia melirik Anissa sekilas, lalu bertanya pada istrinya, "Ada apa ini, Bu?" Bu Lastri menjelaskan situasinya secara singkat. Pak Hartono melipat tangannya dan menatap Anissa. Kebetulan kita sedang butuh tenaga tambahan." Bu Lastri menatap suaminya. Pak Hartono lalu berkata kepada Anissa, "Kamu mau kerja di warung kami?" Mata Anissa membelalak. "Sungguh, Pak? Tapi ingat, tidak ada yang gratis," suara Pak Hartono tegas. "Soto yang baru kamu makan dan upah hari ini, kamu bayar dengan kerja. Kalau besok kamu kerja, kamu bisa makan besok. Kalau lusa kamu kerja, kamu bisa makan lusa. Tidak ada makanan gratis di dunia ini, paham?" Anissa menyeka air matanya dan mengangguk dengan semangat. "Iya, Pak, saya akan bekerja dengan rajin." "Terima kasih banyak." "Terima kasih untuk apa?" "Itu, di wastafel piring kotor menumpuk. Cepat cuci sekarang." Anissa langsung berdiri dan menuju dapur. Di wastafel, piring kotor menggunung seperti bukit. Tapi Anissa lebih merasa bersyukur daripada takut. Sambil merendam tangannya di air hangat, ia mulai mencuci piring. "Aku selamat, setidaknya aku selamat." Inilah awal baru bagi Anissa Putri, gadis panti asuhan berusia 20 tahun. Malam itu, Anissa tidur di sebuah ruang kecil di sudut gudang warung. Meski hanya beralaskan tikar dan selimut tua, itu adalah tempat tidur terhangat yang ia rasakan setelah berhari-hari. Sambil menatap langit-langit, Anissa berpikir, mulai besok, aku harus bekerja dengan sangat giat. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Anissa terbangun. Langit masih gelap, tetapi ia mendengar suara berisik dari dapur. Ia bergegas ke dapur, dan melihat Pak Hartono sudah bekerja. Beliau sedang memasukkan tulang-tulang ke dalam panci besar dan menyalakan api. "Pagi, Pak. Warung soto itu perangnya subuh-subuh begini. Kuah ini nyawanya," kata Pak Hartono sambil menoleh ke Anissa. "Kamu bangun pagi juga ya?" "Bagus. Saya suka. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Itu ada daun bawang. Siangi dan potong semua." Anissa segera mengenakan celemek dan mulai memotong daun bawang. Tangannya masih kaku, tetapi ia berusaha sekuat tenaga. Pukul 6 pagi, Bu Lastri datang. "Loh, sudah kerja?" "Iya, Bu. Tadi disuruh Bapak memotong daun bawang." Bu Lastri melihat tangan Anissa. "Cara kerjamu masih kaku sekali. Sini, biar Ibu ajari." Bu Lastri mengajarinya dari dasar, mulai dari cara memegang pisau, sudut potongan, hingga kecepatannya. "Wajar kalau belum bisa, kan baru pertama kali," kata Bu Lastri. "Tapi kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama 2 kali, itu salahmu. Mengerti?" "Baik, Bu. Saya akan ingat." Pukul 7 pagi, warung dibuka. Pelanggan mulai berdatangan untuk sarapan. Tugas Anissa adalah melayani di depan. Menerima pesanan, mengantar soto,
membereskan mangkuk kotor, ia berlari ke sana kemari tanpa henti. Saat jam makan siang, pelanggan membludak. Anissa bekerja dengan keringat bercucuran. Kakinya gemetar, tetapi tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pada pukul 2 siang, setelah jam sibuk makan siang berakhir, ia bisa bernapas sejenak. Bu Lastri meletakkan semangkuk soto di depan Anissa. "Makanlah. Ini makan siangmu." "Terima kasih, Bu." Saat Anissa hendak makan, Pak Hartono duduk di seberangnya. "Nisa." "Iya, Pak. Hari ini kerja. Apa yang kamu rasakan?" Anissa berpikir sejenak. "Sangat lelah, Pak. Tapi, saya juga merasa puas." Pak Hartono mengangguk. "Itulah kerja. Lelah tapi memuaskan. Tidak ada uang yang mudah didapat di dunia ini. Sesuatu yang didapat secara gratis pada akhirnya akan menjadi racun. Makanan yang kamu peroleh dari hasil jerih payahmu sendiri, itulah makanan yang sesungguhnya." "Mengerti?" Anissa menanamkan kata-kata itu di dalam hatinya. "Iya, Pak. Saya akan selalu ingat." Saat itu, pintu warung terbuka dan seseorang masuk. "Bapak, Ibu, Agung pulang." Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Posturnya tinggi dengan wajah yang ramah. Bu Lastri menyambutnya dengan gembira. "Loh, Agung, kamu datang? Sudah makan?" "Belum, Bu. Lapar." Pemuda itu melihat Anissa dan berkedip. "Loh, ini siapa, Bu?" "Oh, ini pegawai baru. Namanya Anissa Putri. Mulai kerja di sini sejak kemarin." Bu Lastri memperkenalkan Anissa. "Nisa, ini anak Ibu, Agung. Umurnya 25 tahun, kerja di kantor." Anissa berdiri dan memberi salam. "Halo, saya Anissa." Agung tersenyum cerah dan mengulurkan tangannya. "Senang bertemu denganmu, Anissa." "Ah, kita bicara santai saja, ya?" "Aku juga akan bicara santai." "Iya, Mas. Senang bertemu juga." Agung duduk di sebelah Anissa dan bertanya, "Kamu kelihatannya muda sekali." "Umur berapa?" "20 tahun, Mas." "Wah, berarti 5 tahun lebih muda dariku." "Panggil aku Mas Agung saja, ya." Anissa tersenyum canggung. "Iya, Mas Agung." Agung tersenyum lebar. "Jangan canggung begitu. Nanti juga terbiasa." Bu Lastri meletakkan soto di depan Agung dan berkata, "Gung, Anissa ini hari pertama kerja, tapi dia rajin sekali." "Oh, ya? Hebat sekali." Agung menatap Anissa sambil mengacungkan jempol. "Hari pertama saja sudah hebat. Bagaimana nanti?" "Ya?" Wajah Anissa sedikit memerah. "Saya masih banyak kekurangan, Mas. Malah rendah hati juga." "Wah, saya suka sekali." Saat malam tiba dan mereka sedang membereskan warung, Anissa hendak membawa kantong sampah yang berat keluar. Agung menghampirinya. "Sini, biar aku yang bawa." Tidak apa-apa, Mas. Saya bisa sendiri. Yang berat-berat itu tugas laki-laki." "Sini." Agung mengambil kantong sampah itu. Melihat Anissa merasa tidak enak, Agung tersenyum dan berkata, "Kita kan sekarang sudah seperti keluarga. Masa aku diam saja lihat adikku angkat yang berat-berat? Bukan Mas yang baik?" Dong. Hati Anissa terasa hangat. Ini pertama kalinya ia merasakan kehangatan keluarga sejak keluar dari panti asuhan. Malam itu, berbaring di kamar kecilnya, Anissa menatap langit-langit. Pak Hartono, Bu Lastri, dan Mas Agung. Mereka semua orang baik, hatinya yang hancur karena pengkhianatan Rina perlahan mulai pulih. "Aku harus bekerja keras untuk membalas kebaikan mereka," gumam Anissa pada dirinya sendiri sebelum memejamkan mata. Ia merasa, di tempat ini, ia bisa memulai segalanya dari awal lagi. Sudah sebulan Anissa bekerja di warung soto. Gerakannya yang dulu kaku kini menjadi sangat cekatan. Memotong sayuran, mengantar mangkuk, menghitung uang di kasir, semuanya sudah mahir ia lakukan. Di atas segalanya, Anissa adalah pribadi yang ceria. Setiap kali pelanggan datang, ia menyapa dengan senyum cerah. "Selamat datang. Mau pesan apa?" Senyum cerahnya membuat pelanggan ikut merasa senang. Seorang nenek pelanggan tetap berkata pada Anissa, "Nduk, senyummu itu manis sekali. Kalau memakan di sini jadi ikut senang." "Terima kasih, Nek.
Selamat menikmati sotonya. Energi positif Anissa seolah menular. Pelanggan mulai bertambah satu persatu. Sudah coba ke warung soto sedap? Rasa belum? Pegawainya ramah sekali. Iya, sotonya enak, suasananya juga bikin nyaman. Kabar dari mulut ke mulut menyebar, dan warung menjadi semakin ramai. Suatu malam setelah warung tutup, saat sedang beres-beres, Bu Lastri memanggil Anissa. "Nisa, sini sebentar." "Iya, Bu." Bu Lastri menyerahkan sebuah amplop. "Ini gajimu bulan ini." Anissa menerima amplop itu. Di dalamnya ada uang tunai. Gaji pertamanya seumur hidup. "Bu, ini benar-benar untuk saya?" "Tentu saja. Itu upah dari hasil kerjamu." Mata Anissa berkaca-kaca. Gaji pertama dari hasil jerih payahnya sendiri. Belum pernah ia merasakan uang di tangannya terasa seberat ini. Saat itu, Pak Hartono mendekat. "Nisa, uang itu mau kamu pakai untuk apa?" Saya mau beli beberapa kebutuhan." "Pak, baju dan peralatan mandi?" Pak Hartono mengangguk. "Kebutuhan memang harus dibeli. Tapi ingat satu hal." "Apa itu, Pak?" "Setengah dari gajimu, wajib kamu tabung." Anissa mengerutkan kening. "Setengah? Pak? Nanti uang untuk keperluan lain tidak cukup." Pak Hartono berkata dengan wajah serius. "Nisa, uang itu seperti air. Kalau hanya dipegang, akan mengalir habis. Sekarang kan makan dan tempat tinggalmu sudah terjamin. Di saat seperti inilah kamu harus menabung. Nanti, kalau kamu punya keinginan, uang itu yang akan menolongmu." Anissa merenungkan kata-kata itu. Benar juga kata Pak Hartono. Karena ia makan dan tidur di warung, pengeluarannya tidak banyak. "Baik, Pak. Saya akan menabung setengahnya." "Bagus. Itu pemikiran yang benar." Pak Hartono tersenyum puas. Sejak hari itu, Anissa selalu menabung setengah dari gajinya. Ia hanya membeli barang yang benar-benar ia butuhkan. Sisanya dimasukkan ke rekening bank. Awalnya jumlahnya kecil, tetapi perlahan mulai terkumpul. 2 bulan, 3 bulan berlalu. Anissa menjadi sosok yang tak tergantikan di warung soto itu. Pagi hari, ia yang pertama datang untuk persiapan, dan malam hari, ia yang terakhir pulang setelah membereskan semuanya. Dalam melayani pelanggan, Anissa adalah yang terbaik. Suatu hari, datang seorang pelanggan yang rewel. Begitu soto dihidangkan, ia langsung cemberut. "Loh, ini kuahnya kenapa? Asin sekali." Bu Lastri hendak menghampiri, tetapi Anissa sudah lebih dulu mendekat. "Maaf, Bapak. Saya akan segera gantikan dengan yang baru. Akan saya sesuaikan rasanya sesuai selera Bapak. Mohon tunggu sebentar." Anissa segera membawa soto itu kembali dan menyesuaikan rasanya. Pelanggan itu mencoba sesendok dan mengangguk. "Nah, begini baru pas. Selamat menikmati, Pak." Anissa tersenyum cerah. Dan wajah pelanggan itu pun ikut melunak. Melihat kejadian itu, Bu Lastri kemudian berkata pada Anissa, "Nis, tadi kamu hebat sekali. Bukan apa-apa kok, Bu. Bukan begitu. Menghadapi pelanggan yang marah itu paling sulit." Bu Lastri menepuk-nepuk bahu Anissa. "Kamu bisa membaca hati pelanggan. Itulah kunci dari berdagang." Anissa merasa bangga. Dipuji membuatnya semakin bersemangat. 1 bulan lagi berlalu. Kini para pelanggan tetap sudah hafal nama Anissa. "Nisa, semangat terus, ya?" "Mbak Nisa, terima kasih ya. Makannya jadi nikmat." Anak itu ramah sekali. Senang melihatnya. Pujian dari pelanggan membuat Anissa semakin bersemangat. Meskipun lelah, ia selalu tersenyum. Suatu minggu malam, Agung mampir ke warung. "Nis, akhir-akhir ini sibuk sekali, ya? Tidak capek?" "Tidak apa-apa, Mas. Malah seru." Agung tertawa kecil. "Seru? Kamu ini hebat sekali. Bekerja dengan orang-orang sebaik Bapak, Ibu, dan Mas Agung, mana bisa capek?" Anissa tersenyum cerah. Dan Agung ikut tersenyum. Tetaplah positif seperti itu. Senang melihatnya. Setelah warung tutup, saat Anissa sedang duduk di bangku depan, Pak Hartono duduk di sebelahnya. "Nisa." "Iya, Pak? Kamu tahu kan warung kita akhir-akhir ini ramai?" Anissa mengangguk. "Iya, Pak. Pelanggannya tambah banyak. Itu berkat kamu." Anissa terkejut. "Saya? Bukan,
Pak, itu karena sotonya enak. Pak Hartono menggeleng. Rasa soto dari dulu sampai sekarang sama saja. Yang berbeda adalah, sejak kamu datang, suasana warung jadi lebih ceria. Pelanggan tidak hanya datang untuk makan, tapi mereka pulang dengan perasaan senang. Mata Anissa berkaca-kaca. Bapak, terima kasih. Ya, Nisa, sudah datang ke warung kami. Pak Hartono menepuk-nepuk bahu Anissa. Anissa menunduk, menyembunyikan air matanya. Sejak keluar dari panti asuhan, belum pernah ia merasa dihargai seperti ini. Dikhianati Rina, ia pikir hidupnya sudah berakhir. Tetapi berkat orang-orang hangat ini, ia bisa bangkit kembali. Aku harus lebih giat lagi. Aku harus membalas budi mereka. Anissa berjanji pada dirinya sendiri sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Sudah 6 bulan Anissa bekerja di warung soto. Musim telah berganti menjadi musim gugur yang sejuk. Anissa kini telah menjadi tulang punggung warung. Dari persiapan pagi hingga tutup malam, semua ia kerjakan dengan sigap, membuat Pak Hartono dan Bu Lastri sangat senang. Suatu minggu pagi, Pak Hartono berkata kepada Anissa, "Nisa, hari ini ikut kami ke suatu tempat." "Ya." "Kemana, Pak?" "Nanti juga tahu, siap-siap saja." Anissa penasaran, tetapi ia tetap bersiap-siap. Mereka bertiga, Bu Lastri, Pak Hartono, dan Anissa, naik bus dan tiba di sebuah panti jompo. "Pak, kenapa kita ke sini?" "Setiap bulan sekali kami ke sini. Bakti sosial," kata Pak Hartono dengan tenang. Di dalam panti jompo, banyak nenek dan kakek. Bu Lastri mulai mengeluarkan makanan yang mereka bawa. "Nisa, bantu bagikan ini, ya?" "Baik, Bu." Hari itu, Anissa membagikan makanan kepada para lansia dan menjadi teman mengobrol mereka. Seorang nenek menggenggam erat tangan Anissa. "Terima kasih, Nduk. Nenek senang sekali kamu datang." "Sama-sama, Nek. Saya yang lebih senang." Anissa mengatakannya dengan tulus. Sentuhan hangat tangan para lansia membuat hatinya tersentuh. Dalam perjalanan pulang, sambil memandang keluar jendela bus, Pak Hartono berkata, "Nisa, kamu tahu kenapa kami melakukan bakti sosial?" Karena itu perbuatan baik?" "Pak," Pak Hartono menggeleng. "Itu benar, tapi ada alasan yang lebih penting." "Apa itu?" "Kalau manusia hanya menerima, hatinya akan menjadi miskin." Suara Pak Hartono terdengar serius. "Tapi kalau kita memberi, hati kita menjadi kaya. Aneh, kan? Memberi itu lebih membahagiakan daripada menerima." Anissa merenungkan kata-kata itu. Hari ini di panti jompo, saat membagikan makanan, meskipun lelah, hatinya terasa hangat dan bahagia. "Pak, bulan depan boleh saya ikut lagi?" Pak Hartono tersenyum. "Tentu saja. Kami akan sangat senang." Sejak itu, Anissa selalu ikut dalam kegiatan bakti sosial setiap bulan. Tidak hanya ke panti jompo, tetapi juga ke panti asuhan dan dapur umum gratis. Anissa sadar, ia kini telah menjadi orang yang bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Suatu malam setelah selesai membereskan warung, Pak Hartono memanggil Anissa. "Nisa, kita bicara sebentar." "Baik, Pak." Mereka duduk berdampingan di bangku depan warung. Pak Hartono memulai pembicaraan. "Nisa, kamu tahun ini umur 21, kan?" "Iya, Pak." "Kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan?" Anissa berpikir sejenak. Jujur saya belum tahu, Pak. Saat ini, saya hanya ingin bekerja dengan giat." Pak Hartono mengangguk. "Bekerja giat itu bagus. Tapi, begini." "Iya, Pak. Bagaimana kalau kamu mencoba untuk belajar lagi?" Anissa membelalakan matanya. "Belajar? Maksud Bapak?" "Kuliah?" "Benar. Coba masuk universitas." Anissa bingung. "Universitas?" "Iya. Seorang anak panti asuhan, tidak pernah membayangkan bisa kuliah." "Pak, mana mungkin orang seperti saya bisa kuliah?" "Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak bisa?" Suara Pak Hartono menjadi tegas. "Nisa, kamu itu pintar. Bapak tahu dari caramu bekerja. Hitunganmu cepat, caramu melayani pelanggan juga bagus. Kamu itu anak yang cerdas." Anissa menunduk. "Tapi saya sudah lama tidak belajar, Pak. Sejak lulus SMA. Mulai saja dari sekarang."
Pak Hartono menatap lurus ke mata Anissa. Siang kamu kerja, malam kamu ikut bimbingan belajar. Coba lakukan selama setahun. Nanti, kalau kamu sudah menemukan apa yang ingin kamu lakukan, ijazah sarjana itu akan membuka jalan untukmu. Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Pak, kenapa? Kenapa Bapak sebaik ini pada saya? Karena kamu sudah seperti keluarga, kata Pak Hartono dengan tenang. Anak kami hanya Agung. Kamu sudah seperti anak perempuan kami. Wajar kan sebagai orang tua ingin melihat anaknya sukses dengan pendidikan yang baik? Anissa tidak bisa lagi menahan air matanya. Kata-kata yang belum pernah ia dengar selama tumbuh di panti asuhan. Hati seorang orang tua, harapan agar anaknya sukses. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anissa merasakan cinta itu. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Kamu yang akan berusaha keras, bukan Bapak. Pak Hartono menepuk-nepuk punggung Anissa. Tapi berjanjilah satu hal, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Bapak hanya bisa membantu sampai di sini, selebihnya, itu bagianmu. Anissa menyeka air matanya dan mengangguk. Iya, Pak. Saya janji, saya pasti akan berhasil. Mulai minggu berikutnya, rutinitas baru Anissa dimulai. Bangun pukul 5 pagi untuk persiapan warung. Bekerja dari pagi hingga sore, dan pukul 7 malam ia bergegas ke tempat bimbingan belajar terdekat. Belajar di sana hingga pukul 10 malam, dan tiba kembali di warung sudah hampir tengah malam. Fisiknya lelah, tetapi Anissa tidak menyerah. Agung juga mendukung Anissa. Nis, capek ya ikut bimbel? Agak lelah sih, Mas, tapi tidak apa-apa. Kamu hebat sekali. Aku harus mencontohmu. Agung membelikan setumpuk buku referensi untuk Anissa. Ini. Semoga membantu belajarmu. Semangat, Mas Agung. Terima kasih banyak. Anissa menyimpan buku-buku itu seperti harta karun. Setiap malam, ia belajar sambil menahan kantuk. Jika ada yang tidak ia mengerti, ia bertanya pada guru di bimbel dan mengulanginya berkali-kali sampai paham. Bu Lastri juga sangat perhatian. Nisa, kamu pasti lapar belajar sampai malam. Makan ini. Ia menyajikan semangkuk soto hangat sebagai makan malam. Bu, terima kasih. Kalau berterima kasih, belajarlah yang rajin. Ya, Anissa ingin membalas cinta mereka. Ia berjanji akan masuk universitas dan membalas semua kebaikan ini. Setiap kali merasa lelah, ia teringat kata-kata Pak Hartono. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kata-kata itu yang membuatnya terus bertahan. 1 tahun berlalu. Anissa kini berusia 21 tahun. Hidupnya adalah bekerja di warung soto di siang hari dan belajar di bimbel pada malam hari. Tidak mudah, tetapi ia tidak pernah absen 1 hari pun. Hujan atau panas, Anissa tetap berangkat ke bimbel. Jika ada soal yang sulit, ia akan terus mengerjakannya sampai paham. Seringkali ia duduk di depan meja belajar hingga dini hari. Ada kalanya ia merasa sangat lelah hingga ingin pingsan. Saat-saat seperti itu, ia teringat kata-kata Pak Hartono. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kalimat itu yang membangkitkannya kembali. Akhirnya, hari ujian masuk perguruan tinggi tiba. Dengan hati berdebar, Anissa memasuki ruang ujian. Pagi itu, Bu Lastri membuatkannya sup hangat. Nisa, jangan tegang, ya? Kerjakan saja sesuai kemampuanmu. Iya, Bu, saya akan berusaha. Pak Hartono juga memberinya semangat. Kamu sudah belajar keras setahun ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Agung mengantarnya sampai ke depan lokasi ujian. Nisa, semangat. Mas akan berdoa dari sini. Terima kasih, Mas. Anissa menarik napas dalam-dalam dan masuk ke ruang ujian. Soal-soal ujian ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tetapi Anissa tidak menyerah. Ia mengerahkan semua yang telah ia pelajari selama setahun. Selesai ujian, Anissa berjalan keluar dengan lemas. Agung berlari menghampiri dan memapahnya. Nisa, kamu sudah berusaha. Kerja bagus? Mas, aku sudah melakukan yang terbaik. Itu sudah cukup. Hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya mendaftar ke universitas. Anissa memilih jurusan teknologi pangan. Ia sangat tertarik pada makanan,
dan pengalamannya bekerja di warung soto membuatnya ingin belajar lebih dalam. Hari pengumuman kelulusan tiba. Dengan tangan gemetar, Anissa duduk di depan komputer. Bu Lastri, Pak Hartono, dan Agung berkumpul di sekelilingnya. Nisa, cepat lihat hasilnya. Anissa memasukkan nomor pendaftarannya. Saat layar berganti, semua orang menahan napas. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Mata Anissa terbelalak. Pak, Bu, saya lulus. Apa? Benar? Bu Lastri memeriksa kembali layar komputer. Memang benar tertulis kata lulus. Nisa, kamu lulus. Kamu lulus? Bu Lastri memeluk Anissa erat-erat. Anissa, kita akan jadi mahasiswi? Anak kuliahan? Air mata Anissa tumpah ruah. Bu, saya benar-benar berhasil. Iya, kamu yang berhasil. Ini semua usahamu. Mata Pak Hartono juga memerah. Pria yang biasanya pendiam itu tidak bisa menyembunyikan emosinya hari itu. Nisa, Bapak bangga padamu. Sangat bangga. Pak, ini semua berkat Bapak. Kalau Bapak tidak menyuruh saya belajar, saya tidak akan pernah bermimpi sejauh ini. Bukan, itu usahamu. Bapak tidak melakukan apa-apa? Agung mendekati Anissa. Nisa, selamat ya. Aku ikut senang. Mas, terima kasih. Terima kasih sudah membelikan buku dan memberiku semangat. Agung tersenyum cerah. Sekarang kamu mahasiswi. Keren sekali. Malam itu, sebuah pesta kecil diadakan di warung soto. Bu Lastri secara khusus menyiapkan hidangan istimewa. Ada rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati. Hari ini kita merayakan kelulusan Anissa. Makan sepuasnya. Bu, tidak perlu serepot ini. Repot bagaimana? Anak perempuan ibu masuk kuliah, tentu harus dirayakan. Mendengar kata-kata Bu Lastri, hati Anissa kembali tersentuh. Anak perempuan ibu, satu kalimat itu meluluhkan hatinya. Saat makan, Pak Hartono berkata, Nisa, sambil kuliah, kamu tetap boleh kerja di sini. Sungguh, Pak? Tentu saja. Atur saja waktunya. Soal biaya kuliah, jangan khawatir. Pakai tabunganmu dan nanti kami akan bantu. Anissa menggeleng keras. Tidak, Pak. Biaya kuliah akan saya cari sendiri. Saya akan mendaftar beasiswa dan bisa mencari kerja paruh waktu lagi. Pak Hartono tersenyum puas. Bagus. Semangat seperti itu yang Bapak suka. Memang benar-benar Anissa kami. Beberapa hari kemudian, Anissa pertama kali masuk ke kampusnya. Berjalan di lingkungan kampus, Anissa merasa haru. Aku benar-benar jadi mahasiswi sekarang. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan setahun lalu. Rasanya baru kemarin, ia terdampar di jalanan setelah ditipu sahabatnya, dan kini ia menjadi seorang mahasiswi yang berjalan di kampus. Anissa menengadah ke langit. Bapak, Ibu, Mas Agung, terima kasih banyak. Aku pasti akan membalas budi kalian. Kehidupan kuliah dimulai. Anissa belajar lebih giat dari siapapun. Selesai kelas, ia langsung bergegas ke warung soto untuk bekerja. Akhir pekan pun ia tidak libur. Lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Semua ini adalah anugerah baginya. Para dosen pun memperhatikan Anissa. Anissa, sikap belajarmu sangat baik. Tugas-tugasmu juga selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya salut. Anissa berhasil mendapatkan beasiswa prestasi di jurusannya. Mendengar kabar itu, Bu Lastri sangat gembira. Anissa, kita dapat beasiswa. Benar-benar anak yang berbakti. Bu, ini semua berkat belajar sambil bekerja di sini. Kedisiplinan yang saya pelajari di warung sangat membantu dalam belajar. Pak Hartono tersenyum bangga. Benar, dimanapun kita berusaha keras, hasilnya akan mengikuti. Agung juga selalu memperhatikan Anissa. Kadang ia mentraktirnya makan di depan kampus, atau membelikannya buku yang ia butuhkan. Mas, kalau selalu begini, aku jadi tidak enak. Tidak enak kenapa? Mentraktir adik sendiri masa tidak boleh? Agung tersenyum. Melihatmu berusaha keras membuatku ikut senang. Paham? Anissa merasa sangat berterima kasih. Rasanya ia benar-benar punya kakak laki-laki. Tidak. Rasanya ia benar-benar punya keluarga. 4 tahun berlalu.
Anissa kini berusia 25 tahun. Selama kuliah, ia tidak pernah berubah. Siang hari kuliah, malam hari bekerja di warung soto. Akhir pekan pun ia tidak istirahat. Lelah. Tetapi ia tidak pernah mengeluh sekalipun. Nilainya pun selalu berada di papan atas. Beasiswa ia dapatkan setiap semester. Di antara para dosen, Anissa dikenal sebagai mahasiswi teladan. Anissa, sudah memikirkan rencana setelah lulus? Sudah, Pak Dosen. Saya ingin bekerja di perusahaan makanan. Bagus. Mahasiswi seperti kamu pasti akan sukses dimanapun. Menjelang kelulusan, Anissa mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan. Akhirnya, kabar baik datang. Ia diterima di tim riset dan pengembangan sebuah perusahaan makanan ternama. Anissa sangat gembira hingga melompat-lompat. Pak, Bu, saya dapat kerja. Apa? Benar? Bu Lastri memeluk Anissa erat. Anissa, kita sudah dapat kerja. Aduh, hebatnya anak ini, hebat sekali. Pak Hartono juga tersenyum lebar. Syukurlah. Bagus sekali. Agung pun memberinya selamat. Nisa, selamat ya. Sekarang kamu benar-benar jadi wanita karier. Mas, terima kasih. Ini semua berkat kalian semua. Meskipun ini kabar gembira, di satu sisi hatinya terasa campur aduk. Bekerja berarti ia harus meninggalkan warung soto. Kantornya berada di sisi lain Jakarta, sehingga tidak mungkin untuk pulang pergi. Anissa harus mencari kamar kos di dekat kantor. Meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya selama 5 tahun terasa tidak nyata. Hari wisuda tiba. Anissa mengenakan toga dan topi wisuda. Bu Lastri, Pak Hartono, dan Agung semua datang ke acara wisudanya. Nisa, pakai toga begini kamu benar-benar kelihatan seperti sarjana. Bu Lastri tidak henti-hentinya memotret Anissa. Bu, kan saya memang sarjana. Tapi hari ini kan istimewa. Hari wisuda. Pak Hartono menatap Anissa dan berkata, Nisa, kamu ingat 5 tahun yang lalu? Anissa mengangguk. Iya, Pak. Saat saya berdiri gemetar di depan pintu warung. Saat itu, ketika kamu bilang minta soto semangkuk saja, Bapak tidak pernah menyangka. Suara Pak Hartono bergetar. Bahwa anak ini akan menjadi orang yang begitu hebat. Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Pak, saya tidak hebat. Ini semua karena Bapak memberiku kesempatan. Bukan. Kesempatan itu datang pada siapa saja. Tapi yang menangkapnya adalah kamu sendiri. Kamulah yang berhasil, Nisa. Anissa tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh di tengah acara wisuda. Agung memberikan sapu tangan dan berkata, Hei, ini kan hari wisuda. Kenapa menangis? Harusnya tersenyum. Mas, aku menangis karena terlalu bahagia. Aku tahu. Tapi hapus dulu ingusmu. Kita mau foto. Anissa tertawa sambil membersihkan hidungnya. Mereka berempat berfoto bersama. Bagi Anissa, itu adalah foto keluarga paling berharga di dunia. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya Anissa meninggalkan warung soto. Sambil membereskan barang-barangnya, ia teringat kembali 5 tahun terakhir. Hari pertama ia tidur di sudut gudang ini. Hari-hari di mana ia bangun subuh untuk memotong daun bawang. Hari di mana Pak Hartono mengajarinya menabung. Hari-hari saat mereka melakukan bakti sosial bersama. Hari di mana mereka semua bersorak gembira atas kelulusannya. Semua kenangan itu berkelebat di depan matanya. Anissa melihat sekeliling warung untuk terakhir kalinya. Panci-panci yang familiar, sendok sayur, dan meja kasir yang penuh kenangan. 5 tahun yang ia habiskan di sini telah mengubah hidupnya. Bu Lastri memberikan sebuah rantang. Ini lauk. Kalau tinggal sendiri kan malas masak. Bu, sebanyak ini? Banyak apanya? Ibu mau bawakan lebih banyak lagi, tapi takut kamu keberatan. Mata Bu Lastri juga berkaca-kaca. Nisa, jangan lupa makan, ya. Jangan sampai sakit, janji? Iya, Bu. Saya janji akan makan teratur. Pak Hartono memberikan sebuah amplop. Ini apa, Pak? Untuk bertahan hidup sampai gaji pertamamu keluar, uang saku. Anissa menolak. Tidak, Pak. Saya punya tabungan. Saya tidak bisa terima ini. Terima saja. Suara Pak Hartono tegas. Ini bukan gaji.
Ini uang saku dari seorang ayah untuk putrinya. Air mata Anissa jatuh menetes. Pak, 5 tahun ini kamu sudah bekerja keras. Berkat kamu juga warung kita jadi ramai. Pak Hartono menepuk-nepuk bahu Anissa. Di tempat baru nanti, tetaplah seperti sekarang. Kamu pasti akan sukses dimanapun. Iya, Pak. Ajaran Bapak tidak akan pernah saya lupakan. Agung membantu mengangkat barang-barang Anissa. Biar aku antar pakai mobil sampai kosanmu. Mas. Terima kasih. Setelah memasukkan barang ke mobil, Anissa menatap warung soto untuk terakhir kalinya. Papan nama soto ayam sedap rasa. Ia teringat 5 tahun lalu, saat ia kelaparan dan membuka pintu itu. Dulu nasibnya tidak menentu, tetapi kini ia adalah seorang profesional yang siap melangkah menuju mimpinya. Bu Lastri memeluk Anissa erat. Nisa, kalau ada apa-apa, pulanglah kemari. Ini rumahmu. Bu, saya akan sering datang. Saya tidak akan lupa. Iya, datanglah, tempatmu akan terasa kosong nanti. Jaga kesehatan, sering-sering kasih kabar. Ya, kata Pak Hartono. Iya Pak, pasti saya akan sering telepon. Anissa membungkuk dalam-dalam. Bapak, Ibu, terima kasih banyak untuk 5 tahun ini. Kalian tidak hanya memberiku makan, tapi juga mengajariku tentang hidup. Budi baik kalian tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Mobil mulai berjalan. Dari kursi belakang, Anissa terus menoleh ke belakang. Bu Lastri dan Pak Hartono melambaikan tangan. Melihat sosok mereka yang semakin mengecil, Anissa kembali menangis. Agung berkata pelan. Nisa, jangan terlalu banyak menangis, kan tidak pergi jauh. Mas, aku ini orang yang sangat beruntung. Bertemu dengan mereka adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Agung tersenyum, aku juga beruntung. Punya adik seperti Anissa. Anissa menatap keluar jendela dan berjanji dalam hati. Aku pasti akan sukses dan membalas budi mereka. Aku akan menjadi orang yang bisa membuat bapak dan ibu bangga. Ini adalah sebuah awal yang baru. Kehidupan kantor Anissa dimulai. Tim riset dan pengembangan di sebuah perusahaan makanan ternama. Awalnya semua terasa asing. Rapat, laporan, presentasi, apa yang ia pelajari di kampus berbeda dengan dunia kerja. Namun, Anissa tidak gentar. Ia melakukan persis seperti yang ia pelajari di warung soto. Datang lebih pagi dari siapapun. Dan pulang paling akhir. Jika ada yang tidak ia tahu, ia bertanya pada senior. Ia tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Ia teringat kata-kata Pak Hartono. Wajar kalau belum bisa, kan baru pertama kali. Tapi kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama 2 kali, itu salahmu. Anissa menerapkan ajaran itu di kantor. Setahun berlalu, Anissa menjadi karyawan yang diakui di timnya. Manajernya memujinya. Anissa, saya sudah memperhatikanmu sejak kamu masih baru. Ternyata benar, kamu tidak mengecewakan. Terima kasih. Pak Manajer, kalau proyek ini selesai dengan baik, saya akan merekomendasikanmu untuk promosi. Anissa bekerja lebih keras lagi. Menganalisis data hingga larut malam, bahkan masuk kerja di akhir pekan untuk riset. Hasilnya, proyek itu sukses besar. Anissa dipromosikan menjadi asisten manajer, hanya dalam waktu 2 tahun. Diakui di perusahaan memang membahagiakan. Tetapi di lubuk hati Anissa, sebuah mimpi lain mulai tumbuh. Aku ingin punya usaha sendiri. Pikiran itu pertama kali muncul saat rapat pengembangan produk baru. Produk baru ini targetnya anak muda. Konsepnya praktis tapi tetap sehat. Anissa mendengarkan rapat sambil berpikir, bagaimana kalau soto dari warung itu dibuat dalam kemasan praktis? Supaya orang-orang sibuk juga bisa menikmati semangkuk soto hangat. Sejak saat itu, pikiran untuk berwirausaha tidak pernah lepas dari kepalanya. Sepulang kerja, ia membaca buku-buku tentang bisnis. Kisah pengusaha sukses, tren industri makanan, strategi pemasaran, semua ia pelajari. Akhir pekan, ia sering mampir ke warung soto. Bu Lastri menyambutnya dengan gembira. Loh, Nisa datang, sudah makan? Belum. Bu, mau makan di sini? Ya sudah, duduk. Ibu buatkan yang spesial. Sambil makan soto, Anissa melihat sekeliling warung. Masih ramai seperti biasa, para lansia pelanggan tetap menyapanya. Loh,
Anissa, kan? Lama tidak kelihatan. Halo, Nek. Apa kabar? Baik. Berkat doa. Katanya sekarang sudah kerja di kantor. Ya? Sukses. Iya, Nek. Alhamdulillah. Suasana yang hangat, orang-orang yang ramah. Anissa ingin menciptakan ruang seperti ini, tempat yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menyentuh hati, sama seperti yang dilakukan Pak Hartono dan Bu Lastri padanya. Suatu malam setelah warung tutup, Anissa mengobrol dengan Pak Hartono. Pak, akhir-akhir ini saya punya kegelisahan. Apa itu? Saya ingin memulai usaha sendiri. Pak Hartono menatap Anissa. Usaha apa? Makanan, Pak. Sama seperti yang saya terima dari Bapak dan Ibu, saya juga ingin memberikan semangkuk kehangatan bagi orang lain. Pak Hartono terdiam sejenak. Anissa bertanya dengan hati-hati, Pak, apa mimpi saya terlalu besar? Tidak. Pak Hartono menggeleng. Mimpi itu semakin besar semakin baik. Tapi Nisa, iya, Pak. Memulai usaha itu tidak mudah. Bapak sendiri, sebelum membuka warung ini, sudah 3 kali gagal. Anissa terkejut. Bapak? Gagal 3 kali? Iya. Pertama jualan gorengan, kedua ayam goreng, ketiga masakan Cina. Pak Hartono tersenyum pahit. Semuanya bangkrut. Utang menumpuk. Saat itu benar-benar sulit. Pasti berat sekali ya, Pak? Sangat berat. Bapak hampir menyerah. Pak Hartono melihat sekeliling warung. Tapi setiap kali itu, ada alasan yang membuat Bapak bangkit lagi. Apa itu, Pak? Bapak teringat lagi kenapa Bapak memulai usaha ini. Sorot mata Pak Hartono menjadi serius. Bapak memulainya bukan untuk mencari uang, Bapak memulainya karena ingin memberi makan orang dengan makanan yang enak. Saat teringat niat awal itu, kekuatan untuk bangkit muncul lagi. Anissa menanamkan kata-kata itu di dalam hatinya. Pak, saya juga begitu. Saya ingin berwirausaha bukan untuk mencari uang. Saya ingin membagikan cinta yang saya terima dari Bapak dan Ibu kepada orang lain. Pak Hartono tersenyum. Bagus. Niat itu yang penting. Jangan sampai kehilangan niat itu. Baik, Pak. Tapi jangan terburu-buru. Pelajari lebih banyak di kantormu, kumpulkan lebih banyak modal. Tidak ada kata terlambat untuk memulai saat kamu sudah siap. Anissa mengangguk. Baik, Pak. Saya akan mempersiapkannya pelan-pelan. Malam itu, setibanya di rumah, Anissa membuka buku catatan. Ia menulis rencana bisnisku. Di bawahnya, ia menuliskan semua ajaran yang ia dapat dari Pak Hartono. Gratis itu racun. Uang hasil jerih payah sendiri adalah uang yang sesungguhnya. Hanya menerima akan membuat hati miskin, memberi akan membuat hati kaya. Kembalikan pada pelanggan sebanyak yang kamu terima. Itulah dasar berdagang. Jangan lupakan niat awal. Anissa membaca ajaran-ajaran itu dan berjanji pada dirinya sendiri, 3 tahun lagi. Aku akan belajar semua yang bisa kupelajari di kantor dan mengumpulkan lebih banyak modal. Lalu, aku akan memulai bisnisku sendiri. Hati Anissa membara. Mimpinya semakin jelas. 3 tahun kembali berlalu. Anissa kini berusia 28 tahun. Ia telah dipromosikan menjadi manajer di perusahaannya dan menjadi seorang profesional yang diakui di bidangnya. Tabungannya pun sudah cukup banyak. Kini saatnya untuk mempersiapkan bisnisnya. Anissa menggunakan waktu setelah pulang kerja dan akhir pekan untuk melakukan riset pasar. Produk apa yang akan ia jual, di mana lokasi tokonya, ia berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari informasi. Suatu Sabtu sore, saat sedang melakukan riset pasar, Anissa merasa lapar. Ia melihat sebuah warung makan kecil di dekatnya. Papan menu bertuliskan sayur asem Rp5.000. Tanpa berpikir panjang, Anissa masuk ke warung itu. Selamat datang, terdengar suara seorang pelayan. Anissa duduk di kursi kosong dan melihat menu. Sayur asem 1. Ya? Baik, mohon tunggu sebentar. Suara itu terdengar familiar. Anissa mengangkat kepalanya dan menatap pelayan itu. Seketika, matanya terbelalak. Orang itu, jangan-jangan, seorang wanita dengan penampilan lusuh, rambut kusam dan wajah pucat. Tapi wajah itu, sudah pasti wajah Rina. Nama itu keluar begitu saja dari mulut Anissa. Pelayan itu tersentak.
Ia mengangkat kepalanya dan menatap Anissa. Mata mereka bertemu. Anissa? Itu Rina. Sahabat yang 8 tahun lalu kabur membawa seluruh uang Anissa. Wajah Rina menjadi pucat pasi. Kamu, kenapa di sini? Rina tergagap. Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Wajah yang tidak pernah ia lupakan selama 8 tahun. Tentu ia benci. Seringkali ia menangis setiap malam karena rasa dikhianati. Tapi Rina yang ada di hadapannya sekarang terlihat begitu lusuh dan lelah. Pemilik warung berteriak dari dapur. Rina, ngapain bengong? Cepat catat pesanannya. Iya, maaf. Rina bergegas ke dapur. Anissa duduk termangu. Pikirannya kacau. Benarkah itu Rina? Rina yang ia kenal 8 tahun lalu adalah gadis yang ceria dan penuh percaya diri, selalu memimpin Anissa dan dialah yang mengajaknya ke Jakarta. Tapi sekarang, ia bekerja sebagai pelayan di warung kecil yang kumuh. Tak lama, Rina membawakan sayur asem, tangannya gemetar, ini, sayur asemnya. Rina berkata sambil menunduk. Ia tidak berani menatap Anissa. Rin, panggil Anissa pelan. Bahu Rina tersentak. Nanti kita bisa bicara sebentar? Rina ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku selesai jam 8. Anissa makan sambil terus memperhatikan Rina. Rina seolah menghindarinya, hanya melayani meja-meja lain. Ia bahkan dimarahi pelanggan. Hei, cepat bawa sambalnya. Maaf, Pak. Segera saya bawakan. Hati Anissa menjadi campur aduk. Seharusnya ia membenci orang ini, tapi melihatnya hidup menderita seperti itu, hatinya ikut sakit. Pukul 8 malam. Rina keluar dari warung. Anissa sudah menunggunya di bangku taman terdekat. Rina mendekat dengan hati-hati. Begitu tiba di depan Anissa, ia tiba-tiba berlutut. Rin, apa yang kamu lakukan? Nisa. Maafkan aku. Suara Rina bergetar. Perbuatanku 8 tahun lalu, maafkan aku. Aku kabur membawa uangmu. Aku menyesalinya seumur hidupku. Anissa hanya diam menatap Rina. Air mata mengalir di pipi Rina. Waktu itu aku takut. Jakarta begitu menakutkan, dan aku takut bagaimana nasib kita kalau tidak punya uang. Makanya aku melakukan perbuatan gila itu. Rina menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Aku tidak minta dimaafkan. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin minta maaf. Hati Anissa terasa sesak. Kebencian, rasa dikhianati, amarah yang ia pendam selama 8 tahun, semuanya bercampur aduk. Rin, bangun. Kata Anissa pelan. Rina mengangkat kepalanya. Bangun. Anissa menarik lengan Rina untuk berdiri. Mereka duduk berdampingan di bangku. Hening sejenak. Anissa yang pertama kali membuka suara. Setelah itu, bagaimana hidupmu? Rina menunduk. Awalnya aku pikir aku akan hidup enak dengan uang itu, tapi ternyata cepat habis. Bukan untuk foya-foya, tapi entah kenapa habis begitu saja. Saat uang habis, aku bingung. Aku coba cari kerja, tapi tidak mudah. Suara Rina semakin pelan, aku pindah dari satu warung ke warung lain. Pernah tertipu, terlilit utang, bahkan ditipu laki-laki. 8 tahun ini hidupku benar-benar sengsara. Anissa mendengarkan dalam diam. Tapi tahu tidak, Nis? Rina menatap Anissa. Setiap kali aku kesulitan, aku selalu teringat kamu. Betapa besarnya kesalahanku padamu. Bagaimana nasibmu? Apa jangan-jangan karena aku? Rina mulai menangis lagi. Maafkan aku, Nisa. Sungguh, maafkan aku. Hati Anissa goyah. Haruskah ia memaafkan? Atau pergi begitu saja? Saat itu, ia teringat kata-kata Pak Hartono. Jika kamu pernah ditolong saat sulit, kelak tolonglah orang lain yang sedang kesulitan. Anissa sendiri 8 tahun lalu tidak punya apa-apa. Pemilik warung soto itulah yang menyelamatkannya saat ia kelaparan di jalanan. Tanpa mereka, Anissa yang sekarang tidak akan pernah ada. Anissa menarik napas dalam-dalam. Rin? Ya? Jujur saja, kalau aku bilang aku tidak benci, itu bohong. Rina menunduk. Tapi, melihat keadaanmu sekarang, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Anissa menatap langit. Beri aku waktu. Aku perlu berpikir. Rina mengangguk. Tentu, aku mengerti kalau kamu tidak bisa memaafkanku.
Bisa bertemu denganmu dan minta maaf seperti ini saja aku sudah bersyukur. Anissa berdiri dari bangku. Setelah beberapa langkah, ia menoleh ke belakang. Punggung Rina yang duduk sendirian di bangku taman terlihat begitu kesepian. Anissa menghela napas dan kembali berjalan. Hatinya terasa berat. Setelah bertemu Rina, Anissa tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Setiap kali memejamkan mata, wajah lusuh Rina terbayang. Mosepnya yang berlutut dan menangis meminta maaf. Kisahnya yang penuh penderitaan selama 8 tahun. Perasaan campur aduk menyiksa Anissa. Memaafkan atau tidak? Akhir pekan itu, Anissa pergi ke warung soto. Setiap kali hatinya gundah, ia selalu datang ke sini. Bu Lastri menyambutnya dengan hangat. "Loh, Nisa datang? Sudah makan?" "Belum, Bu. Mau makan di sini." "Ya sudah, duduk. Ibu buatkan yang spesial." Anissa menerima soto dan duduk termangu. Bu Lastri duduk di seberangnya dan bertanya, "Nisa, ada apa? Kok murung?" "Bu, saya sedang bingung." Anissa menceritakan pertemuannya dengan Rina. Tentang sahabat yang mengkhianatinya 8 tahun lalu, pertemuan kembali mereka dalam keadaan yang menyedihkan, dan permintaan maaf Rina sambil berlutut. Setelah mendengar semuanya, Bu Lastri berkata, "Jadi kamu bingung mau memaafkannya atau tidak, ya?" "Iya, Bu. Jujur saya tidak tahu. Kepala saya ingin memaafkan, tapi hati saya belum bisa." Saat itu, Pak Hartono keluar dari dapur. Sepertinya ia mendengar pembicaraan mereka. Ia duduk di sebelah Anissa dan berkata, "Nisa, Bapak mau tanya sesuatu." "Iya, Pak." "Kamu ingat 8 tahun lalu saat kamu masuk ke warung ini?" Anissa mengangguk. "Iya, Pak. Waktu itu saya benar-benar tidak punya apa-apa." "Kamu tahu kenapa Bapak menerimamu waktu itu?" Anissa menggeleng. "Kenapa, Pak?" "Bukan karena kasihan padamu." Sorot mata Pak Hartono menjadi serius. "Bapak juga pernah muda, pernah terdampar di jalanan. Usaha bangkrut, dikejar penagih utang, tidak punya tempat tujuan." Ini pertama kalinya Anissa mendengar cerita ini. Waktu itu, ada orang yang menolong Bapak. Seorang pemilik warung yang bahkan namanya pun Bapak tidak tahu. Dia memberiku makan gratis, bahkan memberiku pekerjaan. Berkat dia, Bapak bisa bangkit lagi. Pak Hartono menatap Anissa. "Orang itu bilang pada Bapak, nanti kalau kamu sudah sukses dan bertemu orang yang kesulitan, tolonglah dia. Itulah caramu membalas budi." Hati Anissa terasa hangat. "Jadi, saat kamu datang, Bapak teringat kata-kata itu. Bapak pikir, inilah saatnya Bapak membalas budi yang pernah Bapak terima." Pak Hartono menepuk bahu Anissa. "Nisa, Bapak tidak memaksamu untuk memaafkan. Tapi coba pikirkan satu hal, seandainya kamu berada di posisi temanmu itu, bagaimana?" Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Seandainya ia adalah Rina, mungkin karena takut dan bingung, ia juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Manusia tidak luput dari kesalahan. Kembali ke rumah, Anissa berpikir semalaman. Ia teringat masa-masa di panti asuhan bersama Rina. Hari-hari di mana mereka saling mengandalkan, tertawa dan menangis bersama, dan wajah Rina saat mengulurkan tangan mengajaknya ke Jakarta. Waktu itu Rina pasti juga takut. Sama sepertiku, anak tanpa apa-apa. Bagaimana caranya hidup di Jakarta? Mungkin karena takut, dia melakukan hal gila itu. Anissa mengambil keputusan. Keesokan harinya, Anissa kembali ke warung tempat Rina bekerja. Rina terkejut melihat Anissa. Anissa? Rin. Setelah selesai kerja, kita bertemu sebentar. Pukul 8 malam, mereka kembali duduk di bangku taman. Rina yang pertama kali membuka suara. "Nisa, sudah kamu pikirkan?" "Sudah." Anissa menatap lurus ke mata Rina. "Jujur saja, aku masih marah kalau teringat kejadian itu." Rina menunduk. "Tapi, Rin." Suara Anissa melembut. "Aku juga mencoba berpikir, seandainya aku di posisimu waktu itu. Mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama karena takut dan bingung." Rina mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Nisa, aku memaafkanmu, Rin," kata Anissa pelan. "Sungguh?" "Iya. Tapi ada syaratnya." "Apa?"
Aku akan lakukan apa saja. Anissa tersenyum. Kerja bersamaku. Rina membelalakan matanya. Apa? Aku sedang mempersiapkan bisnis. Aku mau membuka toko lauk pauk, dan aku butuh partner. Rina menatap Anissa dengan bingung. Kenapa? Kenapa aku? Kenapa lagi? Kita kan sahabat paling dekat di panti asuhan. Anissa memegang tangan Rina. 8 tahun lalu kita berjanji untuk hidup sukses bersama, kan? Kali ini, ayo kita wujudkan janji itu. Air mata Rina tumpah ruah. Nisa, aku tidak pantas. Aku sudah berbuat jahat padamu. Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Aku yang menentukannya, kata Anissa dengan tegas. Dulu ada orang yang memberiku kesempatan. Berkat dia, aku bisa sampai di titik ini. Sekarang, giliranku memberimu kesempatan. Kali ini, jangan sia-siakan. Rina menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Nisa. Terima kasih banyak. Kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Sampai mati pun tidak akan. Anissa memeluk Rina. Aku tahu. Aku percaya padamu. Begitulah. Mereka berdua kembali bergandengan tangan. Persahabatan yang dimulai kembali setelah 8 tahun. Sebulan kemudian, Anissa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bersama Rina, ia membuka sebuah toko lauk pauk kecil. Namanya Dapur Anissa. Awalnya pelanggan tidak banyak. Tapi Anissa dan Rina tidak menyerah. Mereka bangun subuh untuk memasak dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Anissa menerapkan semua yang ia pelajari di warung soto. Ramah, jujur, dan melakukan yang terbaik. Pelanggan mulai berdatangan. Lauk di sini enak sekali. Seperti masakan ibu. Penjualnya ramah, jadi senang belanjanya. Kabar dari mulut ke mulut menyebar. Dan toko menjadi semakin ramai. 6 bulan kemudian, toko lauk pauk itu sukses besar. Pelanggan sampai harus mengantre. Anissa dan Rina saling berpandangan dan tersenyum. Nis, kita berhasil. Iya, Rin. Ini baru permulaan, mata mereka berkaca-kaca. Mereka berhasil bangkit dari luka 8 tahun lalu dan kini melangkah bersama. 2 tahun berlalu sejak toko lauk pauk mereka sukses. Anissa kini berusia 30 tahun. Dapur Anissa bukan lagi toko kecil. Usaha itu telah berkembang menjadi perusahaan makanan dengan lebih dari 20 karyawan. Mereka bahkan membangun pabrik di pinggiran kota. Produk dapur Anissa masuk ke supermarket nasional dan laris manis di toko online. Rina menjadi tangan kanan Anissa. Dari manajemen produksi hingga pelatihan karyawan, perusahaan tidak akan berjalan tanpa Rina. Nis, omzet bulan ini naik lagi, tumbuh 30% dari tahun lalu. Hebat sekali, Rin. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Mereka berhasil mengatasi luka masa lalu dan sampai di titik ini. Suatu malam, Anissa menatap keluar jendela dari kantornya. Kerlip lampu kota, tiba-tiba ia teringat dirinya 10 tahun yang lalu. Usia 20 tahun, dikhianati sahabat, terdampar di jalanan. Saat ia kelaparan dan membuka pintu warung soto, tanpa bapak dan ibu, aku yang sekarang tidak akan pernah ada. Di dalam hati Anissa, ada sebuah mimpi yang telah lama ia pendam. Mimpi untuk membalas budi Pak Hartono dan Bu Lastri. Kini, saatnya untuk mewujudkan mimpi itu. Keesokan harinya, Anissa memanggil Rina. Rin, aku punya ide bisnis baru. Apa itu? Soto ayam instan. Mata Rina membelalak. Soto ayam instan? Ide bagus. Pasar makanan instan kan sedang besar-besarnya. Iya. Tapi aku tidak mau membuat soto biasa. Anissa tersenyum. Aku ingin membuat soto instan dengan rasa soto ayam, sedap rasa. Rina mengangguk. Wah, Nis, itu ide yang brilian, untuk membalas budi mereka, ya? Aku mau mengajukan proposal ini pada bapak dan ibu. Mau ikut? Tentu saja. Akhir pekan itu, Anissa dan Rina mengunjungi warung soto. Begitu membuka pintu, aroma soto yang familiar menyambut mereka. Waktu makan siang sudah lewat, jadi tidak banyak pelanggan. Dari balik meja kasir, Bu Lastri melihat Anissa. Loh, Anissa. Halo Bu. Bu Lastri bergegas menghampiri dan memeluk Anissa. Aduh, Anissaku. Lihat wajahmu, makin cantik saja. Ibu juga sehat-sehat saja, syukurlah.
Pak Hartono juga keluar dari dapur. Di usianya yang ke-65, ia masih terlihat bugar. Nisa, datang? Duduk, duduk. Pak, apa kabar? Baik? Berkat doa. Oh ya, ini siapa? Anissa memperkenalkan Rina. Ini teman sekaligus partner bisnis saya, Pak. Namanya Rinawati. Rina membungkuk memberi salam. Halo, Om, Tante. Saya sudah banyak mendengar tentang kebaikan Om dan Tante dari Anissa. Bu Lastri tersenyum cerah. Oh, begitu. Senang bertemu. Ayo duduk. 2 mangkuk soto dihidangkan. Anissa menyendok kuahnya dan memejamkan mata. Rasa yang hangat, dalam, dan penuh ketulusan. Pak, Bu, hari ini saya datang karena ada yang ingin saya bicarakan. Anissa berkata dengan serius. Pak Hartono dan Bu Lastri menatapnya. Ada apa? Masalah serius? Kabar baik kok. Anissa mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Pak, sekarang saya menjalankan perusahaan makanan. Iya. Bapak tahu. Toko laukmu sukses besar kan? Bapak lihat di berita. Iya. Pak, karena itu, saya sedang mempersiapkan bisnis baru. Anissa membentangkan dokumen di atas meja. Saya ingin membuat soto ayam sedap rasa dalam bentuk kemasan instan. Mata Pak Hartono membelalak. Apa? Soto kita? Iya, Pak. Saya ingin rasa soto ini dikenal di seluruh Indonesia. Mata Anissa berbinar. Saya yang akan mengurus produksi, distribusi, dan pemasarannya. Bapak dan Ibu cukup memberikan resepnya saja. Keuntungannya tentu akan kita bagi. Tidak. Saya akan berikan lebih banyak untuk Bapak dan Ibu. Pak Hartono terdiam. Bu Lastri juga terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pak, Bu. Suara Anissa bergetar. 10 tahun lalu, saat saya masuk ke warung ini, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan, tidak punya harapan. Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Waktu itu, Bapak dan Ibu memberiku semangkuk soto, memberiku pekerjaan, dan menyuruhku untuk belajar. Berkat itu semua, saya bisa sampai di titik ini. Suara Anissa semakin bergetar. Ajaran dari Bapak dan Ibu, tidak ada satupun yang saya lupakan. Gratis itu racun. Uang hasil jerih payah sendiri adalah uang yang sesungguhnya. Hanya menerima akan membuat hati miskin, memberi akan membuat hati kaya. Jika pernah ditolong saat sulit, kelak tolonglah orang lain yang sedang kesulitan. Air mata Anissa mengalir deras. Berkat ajaran itu, saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Sekarang saya ingin membalas budi. Meskipun hanya sedikit. Mata Pak Hartono memerah. Wajahnya yang selalu tegar itu kini bergetar. Nisa, Pak Hartono mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Bu Lastri yang lebih dulu menangis. Aduh, Anissaku. Bu Lastri memeluk Anissa erat-erat. Ibu tidak menyangka kamu akan berbuat sejauh ini. Bu, ini sudah seharusnya. Dibandingkan dengan apa yang saya terima, ini bukan apa-apa. Pak Hartono menyeka air matanya dan berkata, Nisa. Iya, Pak, yang Bapak berikan padamu. Suara Pak Hartono bergetar. Hanyalah semangkuk soto dan pekerjaan. Apa artinya itu sampai kamu berbuat sejauh ini? Pak Hartono menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Anissa juga menangis dan berkata, Pak, itu bukan hanya semangkuk soto. Itu adalah hidup saya. Bapak dan Ibu telah menyelamatkan hidup saya. Pak Hartono mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata. Wajah yang selalu terlihat kuat itu, baru kali ini menunjukkan sisi rapuhnya. Nisa. Terima kasih. Pak Hartono memegang tangan Anissa dengan gemetar. Berkat kamu. Bapak yang justru menerima lebih banyak, yang Bapak berikan padamu hanya hal kecil, tapi yang kamu kembalikan begitu besar, Bapak. Bapak yang lebih berterima kasih. Anissa menggeleng keras. Tidak. Pak, sayalah yang akan berterima kasih seumur hidup. Bu Lastri menggenggam tangan mereka berdua. Anissa, kami sudah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Punya anak perempuan sepertimu, kami yang beruntung. Keempat tangan itu bertautan. Bersama air mata, bersama perjalanan 10 tahun.
Rina di sampingnya ikut menyeka air mata. Kini ia mengerti mengapa Anissa begitu menghargai mereka. Setelah tangis mereda, Pak Hartono berkata, "Nisa, ayo kita buat soto instan itu." "Sungguh, Pak?" "Tentu. Kalau kamu yang bilang, pasti jadi." Pak Hartono tersenyum sambil menyeka air mata. "Tapi ada syaratnya." "Apa itu?" "Pak, keuntungannya, kamu yang ambil lebih banyak. Kan kamu yang mengerjakan semuanya." "Masa Bapak yang ambil banyak?" Anissa menggeleng. "Tidak bisa, Pak. Bapak yang harus ambil lebih banyak." "Hei, dengarkan Bapak. Orang tua lebih tahu." Bu Lastri menengahi. Sudah. Dibagi 2 sama rata. Itu yang paling adil." Anissa dan Pak Hartono saling berpandangan, lalu tertawa. "Baik, Bu. Saya setuju." "Nah, begitu lebih baik." Hari itu adalah hari paling bahagia dalam 10 tahun terakhir bagi Anissa. Bukan hanya karena bisa membalas budi, tapi karena bisa merasakan kehangatan orang-orang ini. Itulah hadiah terbesar baginya. Persiapan peluncuran soto instan berjalan lancar. Anissa secara pribadi mengawasi lini produksi di pabrik. Kuncinya adalah mempertahankan rasa asli soto ayam sedap rasa. Pak Hartono datang ke pabrik untuk memberi masukan. Ia mencicipi langsung dan memberi saran. "Nisa, daging ayamnya kurang sedikit." "Baik, Pak. Segera saya perbaiki. Kuahnya coba direbus sekali lagi. Rasa kaldunya kurang dalam." Berkat bimbingan teliti dari Pak Hartono, rasa soto instan itu akhirnya sempurna. Rasanya persis seperti makan di warung. Akhirnya, hari peluncuran tiba. Soto ayam sedap rasa instan serentak diluncurkan di toko online dan supermarket nasional. Dengan hati berdebar, Anissa memantau data penjualan. Di hari pertama, produk itu ludes terjual di toko online. "Nis, habis terjual," teriak Rina. "Benar? Secepat itu?" "Iya." Permintaan pesanan baru membludak. Anissa tidak percaya. Ia tidak menyangka responnya akan secepat ini. Pihak supermarket juga menelepon. "Mbak Anissa, tolong kirim stok tambahan soto sedap rasa. Banyak pelanggan yang mencari." Dalam seminggu, stok awal habis tak bersisa. Sebulan kemudian, soto instan itu menjadi perbincangan hangat di industri makanan. Rasa soto rumahan yang lezat, soto sedap rasa instan laris manis. Beritanya bahkan masuk ke media. Internet dibanjiri ulasan. "Wah, rasanya benar-benar seperti soto di warung. Kok bisa ya? Ibuku suka sekali. Setiap hari minta dibelikan. Saya tinggal sendiri. Makan soto hangat ini jadi terharu." Anissa membaca ulasan-ulasan itu dengan mata berkaca-kaca. 10 tahun lalu, ia juga menangis karena semangkuk soto hangat. Berkat kesuksesan soto instan, bisnis waralaba pun dimulai. Permintaan untuk membuka cabang soto ayam sedap rasa membanjir. "Saya juga ingin buka cabang soto sedap rasa. Semoga di kota saya juga ada, ya." Anissa yang membuat sistemnya, Pak Hartono yang menjaga kualitas rasanya. Dalam 6 bulan, 20 cabang dibuka di seluruh negeri. Setahun kemudian, jumlahnya mencapai lebih dari 50. Kehidupan Pak Hartono dan Bu Lastri juga berubah. Dari pemilik warung kecil menjadi pemilik jaringan waralaba. Tapi mereka berdua tidak berubah. Mereka tetap memasak soto di warung pusat. "Pak, istirahat saja. Biar karyawan yang mengerjakan." Anissa mencoba membujuk, tapi Pak Hartono menggeleng. "Tidak, ada rasa yang berbeda kalau dimasak langsung untuk pelanggan. Itulah jiwa dari soto sedap rasa." Anissa sangat mengagumi Pak Hartono. Meskipun sudah kaya, ia tidak pernah melupakan niat awalnya. Itulah arti kaya yang sesungguhnya. Seiring berkembangnya bisnis, skala kegiatan sosial mereka juga membesar. Anissa membuat program bakti sosial atas nama perusahaan. Setiap bulan mereka mengunjungi panti jompo, panti asuhan, dan dapur umum gratis. Bersama para karyawan, mereka membagikan makanan. Suatu hari, mereka mengunjungi sebuah panti asuhan. Panti asuhan tempat Anissa dibesarkan. Sambil membagikan makanan pada anak-anak, Anissa berpikir, "Dulu aku juga seperti mereka. Tanpa apa-apa dan tanpa harapan." Seorang anak menghampiri Anissa. "Kak, lauknya enak sekali." "Syukurlah. Makan yang banyak, ya." "Kakak kenapa datang ke sini?"
Kan sibuk, Anissa tersenyum. Kakak juga dulu besar di sini. Mata anak itu membulat. Benar, Kak? Iya. Makanya kakak tahu, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Anissa mengelus kepala anak itu. Meskipun sulit, jangan menyerah, ya, pasti akan ada hari yang baik. Anak itu tersenyum cerah. Melihat senyum itu, hati Anissa terasa hangat. Dalam perjalanan pulang setelah bakti sosial, Agung yang menyetir mobil. Belakangan ini, Agung sering membantu pekerjaan Anissa di perusahaan. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan meneruskan bisnis keluarga. Nis, terima kasih untuk hari ini. Mas yang seharusnya terima kasih. Sudah sibuk? Masih mau ikut setiap saat? Tidak apa-apa. Aku juga senang melakukannya. Hening sejenak di dalam mobil. Agung yang pertama kali membuka suara. Nis, ada yang mau aku bicarakan. Iya? Apa? Mas. Agung menepikan mobilnya. Anissa menatapnya dengan bingung. Mas, kenapa? Ada masalah? Agung menatap lurus ke mata Anissa. Sorot matanya berbeda dari biasanya. Sangat serius. Nisa? Agung berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berkata, Aku suka sama kamu. Mata Anissa membelalak. Apa? Sejak awal. Sejak pertama kali kamu datang ke warung kami, suara Agung bergetar. Saat kamu datang ke rumah kami di usia 20 tahun. Sejak saat itu aku sudah perhatian padamu. Caramu bekerja keras, senyum cerahmu, sikapmu yang tidak pernah mengeluh meskipun lelah. Perlahan-lahan aku jadi suka padamu. Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Tapi waktu itu aku tidak bisa mengatakannya. Kondisimu sedang sulit. Kamu harus belajar, kuliah, dapat kerja. Aku menunggu sampai kamu mapan. Agung memegang tangan Anissa. Aku sudah menunggu 10 tahun, Nisa. Sekarang, bolehkan aku mengatakannya? Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. 10 tahun? Agung menunggunya selama 10 tahun. Perhatian yang ia berikan selama ini, ternyata semua karena perasaan ini. Mas, kamu tidak perlu jawab sekarang. Jangan merasa terbebani. Agung tersenyum pahit. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku, memendamnya sendirian selama 10 tahun rasanya seperti mau meledak. Anissa memejamkan matanya sejenak. 10 tahun bersama Agung berkelebat di benaknya. Saat pertama kali bertemu, senyumnya saat berkata anggap saja seperti adik. Saat ia membantunya mengangkat barang berat. Saat ia membelikannya buku referensi. Saat ia memberikan sapu tangan di hari wisuda. Saat-saat sulit, ia selalu ada di sampingnya. Semua kenangan itu muncul kembali. Anissa membuka matanya. Mas? Ya? Aku juga. Agung tersentak. Aku juga suka sama Mas. Mata Agung membelalak. Sungguh? Anissa tersenyum. Aku tidak tahu sejak kapan. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa Mas. Itu artinya suka. Kan? Senyum cerah mereka di wajah Agung. Matanya berkaca-kaca. Nisa? Agung memeluk Anissa erat. Anissa juga membalas pelukannya. Di dalam mobil, hanya terdengar detak jantung mereka berdua. Perasaan yang terungkap setelah 10 tahun, cinta yang tersambung setelah 10 tahun. Di dalam pelukan Agung, Anissa berpikir, ternyata dia orangnya, orang yang sejak awal seharusnya ada di sisiku. Setelah pengakuan Agung, mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Karena sudah 10 tahun saling mengenal seperti keluarga, tidak ada kecanggungan di antara mereka. Justru terasa lebih nyaman dan alami. Saat berkencan, obrolan mereka tidak pernah putus. Mas, kita pacaran sudah berapa lama, ya? 3 bulan. Tapi kok rasanya seperti sudah 10 tahun. Ya? Agung tertawa. Iya? Iya? Mungkin karena kita sudah lama saling kenal, kabar hubungan mereka membuat Bu Lastri menjadi orang yang paling bahagia. Aduh. Akhirnya. Kalian tahu tidak ibu sudah menunggu berapa lama? Ibu juga tahu? Tentu saja. Ibu tahu bagaimana tatapan Agung padamu. Bu Lastri menggenggam tangan Anissa erat. Nisa. Terima kasih sudah mau jadi menantu ibu. Bu. Saya yang seharusnya berterima kasih. Pak Hartono juga ikut senang.
Agung itu, penantian 10 tahunnya tidak sia-sia. Ayah, jangan begitu. Malu. Malu kenapa? Itu hal yang bagus. 6 bulan kemudian, Agung melamar Anissa. Tepat di depan warung soto. Di tempat yang sama di mana 10 tahun lalu Anissa pertama kali membuka pintu itu. Nisa. Agung berlutut. Di tangannya ada sebuah kotak cincin kecil. 10 tahun lalu, saat kamu membuka pintu ini, aku tidak tahu bahwa orang ini akan mengubah hidupku. Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Saat kamu tersenyum, aku ikut tersenyum. Saat kamu menangis, hatiku ikut sakit. Aku ingin hidup seperti itu selamanya. Di sisimu, Agung membuka kotak cincin itu. Anissa Putri, maukah kamu menikah denganku? Anissa menangis sambil mengangguk. Iya, Mas. Ayo kita menikah. Agung menyematkan cincin di jari Anissa. Mereka berdua berpelukan erat. Dari dalam warung, Bu Lastri dan Pak Hartono menyaksikan. Keduanya menyeka air mata. Pak, kita benar-benar akan punya menantu Anissa. Iya, Bu. Butuh 10 tahun, ya. Persiapan pernikahan dimulai. Anissa tidak punya orang tua, tapi ia tidak merasa kesepian. Bu Lastri menemaninya seperti ibu kandungnya sendiri. Nisa, gaun ini bagaimana? Kayaknya yang ini lebih bagus. Ibu, saya juga suka yang ini. Mulai sekarang jangan panggil ibu lagi. Panggil mama. Ya? Mata Anissa memerah. Iya, mama. Pertama kalinya seumur hidup ia mengucapkan kata mama. Ia tidak tahu kata itu bisa sehangat ini. Pak Hartono juga berkata pada Anissa. Nisa, panggil aku papa juga, ya, papa. Iya, putriku. Pak Hartono menepuk bahu Anissa, barulah Anissa sadar. Aku punya keluarga yang sesungguhnya. Hari pernikahan tiba. Hari yang cerah di musim semi. Anissa mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di depan cermin. Ia teringat dirinya 10 tahun lalu. Usia 20 tahun, kelaparan dan terdampar di jalanan, tanpa apa-apa, bahkan tanpa harapan. Dirinya yang seperti itu, kini berdiri di sini. Menikah dengan orang yang ia cintai, mendapatkan keluarga yang hangat, dan berhasil dalam bisnis yang ia impikan. Air mata Anissa mengalir, Rina datang dan menyeka air matanya. Hei, nanti riasannya luntur. Jangan menangis. Rin, aku benar-benar bahagia. Aku tahu. Aku juga bahagia. Berkat kamu. Rina memeluk Anissa erat. Terima kasih, Nisa. Sudah memberiku kesempatan kedua. Bodoh? Harusnya aku yang bilang begitu. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Tiba saatnya berjalan di altar. Biasanya ayah yang menggandeng tangan mempelai wanita. Anissa tidak punya ayah kandung, tapi ia punya seorang ayah. Pak Hartono menggandeng lengan Anissa. Tegang? Iya, Papa. Sedikit. Tenang saja. Papa pegang. Pintu altar terbuka. Anissa berjalan perlahan sambil digandeng Pak Hartono. Di kursi tamu, ada Bu Lastri, Rina, dan orang-orang berharga yang ia temui selama ini. Agung menunggu di atas panggung dengan senyum cerah. Pak Hartono berhenti di depan Agung. Ia menyerahkan tangan Anissa pada Agung dan berkata, Papa titip putri Papa. Iya, Pa. Akan aku bahagiakan seumur hidupku. Agung memegang tangan Anissa. Mereka berdua berdiri berdampingan di atas panggung. Penghulu bertanya, Saudara Agung, bersediakah Anda menerima saudari Anissa Putri sebagai istri Anda dan mencintainya seumur hidup? Ya, saya bersedia. Saudari Anissa Putri, bersediakah Anda menerima Saudara Agung sebagai suami Anda dan mencintai serta menghormatinya seumur hidup? Anissa menatap Agung, orang yang telah menemaninya selama 10 tahun, orang yang telah menunggunya selama 10 tahun, orang yang akan menemaninya seumur hidup. Ya, saya bersedia. Kalian berdua kini sah sebagai suami istri. Tepuk tangan tamu undangan bergemuruh, Agung mencium kening Anissa. Bu Lastri menangis di kursi depan. Anissaku, menantuku. Pak Hartono juga tidak bisa menahan air matanya. Anissa menatap mereka berdua dan berpikir, merekalah yang telah mengubah hidupku. Bukan hanya semangkuk soto gratis, tapi mereka telah menyelamatkan hidupku. Setelah pernikahan, mereka berdua pergi berbulan madu.
Setelah kembali, hari-hari bahagia terus berlanjut. Anissa dan Agung bersama-sama mengelola bisnis. Jaringan waralaba, soto ayam, sedap rasa telah melampaui 100 cabang, dan dapur Anissa terus berkembang. Tapi bagi mereka berdua, ada hal yang lebih penting daripada mencari uang. Mereka tidak pernah melewatkan kegiatan bakti sosial setiap bulan. Panti jompo, panti asuhan, dapur umum gratis. Seperti yang dilakukan Pak Hartono, Anissa juga meneruskan ajaran itu. Kembalikan sebanyak yang kamu terima. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Anissa juga memberikan beasiswa untuk anak-anak panti asuhan. Agar mereka tidak menyerah pada mimpi, seperti dirinya dulu. Agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Suatu hari di musim semi, seluruh keluarga berkumpul di warung soto. Pak Hartono, Bu Lastri, Agung, Anissa, dan juga Rina. 5 anggota keluarga duduk mengelilingi meja dan makan soto. Pak Hartono berkata, 10 tahun lalu, tidak pernah terbayangkan. Kita akan jadi keluarga besar seperti ini. Bu Lastri tersenyum dan berkata, iya, ya. Anissa datang pada kita itu adalah takdir yang baik. Anissa menggeleng. Bukan, Ma. Saya yang bertemu takdir baik. Papa yang memberiku kesempatan. Anissa menatap Pak Hartono. Kalau waktu itu Papa mengusir saya yang sekarang tidak akan pernah ada. Pak Hartono menepis. Ah, Papa kan cuma kasih semangkuk soto. Pa, itu bukan hanya semangkuk soto. Mata Anissa berkaca-kaca. Itu adalah hidup saya. Papa telah menyelamatkan hidup saya. Mata Pak Hartono memerah. Nisa, terima kasih. Pa, Ma. Dengan tulus. Anissa membungkuk dalam-dalam. Bu Lastri memeluk Anissa. Kami yang lebih berterima kasih. Punya anak perempuan sepertimu? Agung merangkul bahu Anissa. Rina juga tersenyum sambil menyeka air mata. Cahaya matahari musim semi masuk melalui jendela. Aroma soto yang hangat menyebar di dalam warung. Anissa menatap wajah keluarganya satu persatu. Gadis 20 tahun yang 10 tahun lalu tidak punya apa-apa, kini menjadi wanita 30 tahun yang dikelilingi keluarga yang penuh cinta. Dunia terkadang kejam, tetapi satu uluran tangan yang hangat bisa mengubah sebuah kehidupan. Anissa telah membuktikannya dengan seluruh hidupnya. Dan kini, Anissa juga menjadi uluran tangan yang hangat bagi orang lain. Mengembalikan cinta yang ia terima, menjalani hidup dengan memberi. Itulah cara hidup orang kaya yang sesungguhnya. Bagaimana cerita hari ini? Semangkuk soto hangat telah mengubah hidup seorang gadis. Kebaikan kecil terkadang bisa menciptakan keajaiban besar. Mungkin hari ini, Anda juga bisa mencoba mengucapkan satu kata hangat pada seseorang. Siapa tahu, itu bisa mengubah hidup seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Komentar hangat dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari Anda sehangat dan semengenyangkan semangkuk soto.